Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat channel Guruji, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih sudah mengikuti rangkaian seri channel-channel kita yang ada di YouTube. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan wawasan baru kepada sobat sekalian. Kita akan membahas wajah baru dari pendidikan yang ada di negara kita, Indonesia. Baik, topik pendidikan kali ini yaitu tentang sekolah alam. Jadi mungkin sobat channel Guruji belum terlalu familiar dengan kosakata ini, maka dari itu saya mengajak sobat channel Guruji untuk tetap menyaksikan channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah bersama dengan Mas Heri Swikno selaku CEO Sekolah Alam Rumah Matahari. Baik, langsung saja mari kita sapa Mas Heri. Baik, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Ilham sendiri? Alhamdulillah baik. Baik pemirsa channel Guruji yang berbahagia, langsung saja kiranya saya akan memberikan banyak pertanyaan kepada Mas Heri tentang apa itu sekolah alam dan bagaimana sih proses sekolah alam sebenarnya, atau mungkin masyarakat sekarang mengenal sekolah alam itu sebagai sekolah yang bagaimana, seperti itu. Baik, langsung saja kiranya saya pertanyakan kepada Mas Heri. Baik Mas Heri, Ya. ini apa ini sekolah alam ini sebenarnya apa Mas, sehingga disebut sekolah alam itu apa? Oke, baik. Sekolah alam bagi asumsi kami ketika kita mendirikan sebuah lembaga itu adalah sekolah bagaimana caranya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita sebagai media pendidikan untuk anak-anak didik kita. Jadi kita memanfaatkan entah itu bahan-bahan seperti tanaman, kemudian tetangga ataupun ternak atau apapun lingkungan yang ada di sekitar kita, itu kita manfaatkan sebagai media untuk mendidik anak-anak sesuai dengan nanti tema atau yang berdasarkan kurikulum pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak, sehingga anak-anak dan para tenaga guru itu juga tidak kesulitan untuk mencari bahan dan tidak mahal untuk penggunaannya, itu Mas. Nah, itu Selama ini yang dipersepsikan bahwa sekolah alam itu sekolah yang di lingkungan natural, itu sebenarnya enggak seperti itu ya. Bisa jadi itu. Jadi kita sekolah alam semua tergantung dari ini lingkungan yang ada di situ Mas. Ya, jadi bisa jadi kalau di kota kan mereka memanfaatkan apa yang ada di sekitar situ, yang di desa juga ada di sekitar situ. Jadi semua yang ada di sekitar lah yang dipakai untuk pembelajaran itu. Tapi kadang sekali mungkin anak-anak didik kita juga diajak ke bener-bener ke lingkungan alam yang nyata. Jadi ketika anak-anak diajak untuk bertani, ya anak-anak kita langsung ke sawah. Jadi mereka terjun dengan bapak-bapak tani yang ada, merasakan bagaimana itu nikmatnya bermain lumpur, bagaimana megang cangkul, bagaimana kita membajak sawah manual maupun dengan pegang traktor, itu kita gunakan seperti itu. Terus ini Mas Heri, apa alasan utama sebenarnya mendirikan sekolah alam ini, apa alasan utama atau gagasan utamanya apa? Di lembaga kami Sekolah Alam Rumah Matahari, awalnya itu alasannya karena pertama memang nggak ada dana, kita nggak punya duit sama sekali. Jadi kita kumpulan anak-anak muda yang kebetulan itu punya inisiatif, yuk kita bikin sekolah bagi anak teman-teman kita yang nggak bisa sekolah dengan biaya yang sekarang kan tahu sendiri biayanya sangat mahal sekali. Jadi kita mendirikan sekolah dengan apa adanya yang kita gunakan itu. Jadi awal murid kita cuma tiga, itu pun dari anak-anak kami yang kita didik sendiri. Kemudian anak-anak teman-teman muncul itu berkembang ya. Kemudian awalnya itu kita TK ada 3, dari 3 bisa jadi 5.
Dan alhamdulillah setelah 1 tahun kita langsung punya inisiatif, ayo kita langsung bikin tingkat atasnya lagi. Sekali kita banyak ngajak teman-teman promosi ke teman-teman dulu. Alhamdulillah ada sekitar 13 atau 12 anak dan mereka percaya kepada kita. Jadi modal kita itu cuma kepercayaan waktu itu. Karena sama sekali kita duit nggak punya sama sekali. Dimulai dari kerabat itu, kemudian berkembang seperti itu ya? Iya betul. Kita pun tempatnya dulu ngontrak, Mas. Setelah ngontrak, kemudian dengan kepercayaan wali murid itu mereka membayar uang gedung, akhirnya uang itu kita pakai untuk bikin gazebo, ciri khas sebagai sekolah alam waktu itu. Nah kita akhirnya memutuskan yuk kita bikin sekolah alam karena keadaan kita juga seperti ini. Kemudian cocok juga bagi idealis kami bahwa kita ingin anak-anak itu merasa happy, merasa belajar senang untuk sekolah, iya. Jadi tidak tertekan. Nah, dan itu pun disambut sama wali murid yang percaya ke kita. Itu Mas. Baik Mas Heri, kemudian sebenarnya sasaran utama dari sekolah alam ini pelajar yang seperti apa? Apakah untuk umum atau hanya untuk kalangan-kalangan tertentu? Sekolah alam ini semuanya umum. Ya untuk umum. Tapi dalam hal ini banyak yang datang di sekolah kita itu bukan warga sekitar sekolah, tapi banyak yang jauh-jauh. Justru dari luar daerah. Luar daerah banyakan itu. Nah ini alasannya kenapa Mas? Kita sendiri kurang tahu. Tapi ketika ngobrol dengan calon wali murid, waktu itu mereka memang mencari, kepingin anaknya itu tidak sepaneng sekolahnya, pingin sekolah yang model seperti ini, ada banyak kebebasan anak-anak untuk mengekspresikan dirinya, pulang tidak stres karena berbagai banyak tumpuan PR yang diberikan, kemudian di rumah dikasih tugas lagi yang banyak, entah itu dengan info-info yang lainnya, itu yang bikin anak-anak kurang nyaman. Dan wali murid melihat ini banyak yang tidak suka gitu, pingin lihat anaknya itu banyak senyum itu Mas. Nah kemudian untuk jenjang sekolah alam ini apa aja Mas yang dibuat ini jenjangnya, dari tingkat apa sampai apa aja? Jenjang untuk sekolah alam di kami ini mulai dari PAUD hingga tingkat SMA. Sekarang sampai tingkat SMA? Iya, tingkat SMA. Kemudian untuk jumlah muridnya? Jumlah muridnya sekarang di sekolah alam kami, sekolah alam Rumah Matahari itu ada sekitar 100-an anaknya, mulai dari PAUD hingga SMA. Baik. Nah, kemudian yang membedakan sekolah alam ini dengan sekolah-sekolah lainnya atau sekolah formal yang ada sekarang ini apa ini Mas? Bedanya banyak sekali sebenarnya. Jadi selain tadi membuat anak-anak itu istilahnya gembira dalam bersekolah, anak-anak juga dalam teknik belajar itu mereka lebih nyaman Mas. Karena kita komunikasi langsung 2 arah. Jadi kita nggak pernah membilang anak-anak, kalian semua harus duduk diam, tidak boleh ngobrol, tidak boleh ngomong, kita menerangkan gitu, enggak. Jadi kita ngomong ya mengajar itu kayak seperti les di rumah. Jadi kita lesehan, kemudian anak-anak duduk, kita kasih meja kecil, tapi anehnya anak-anak banyak yang nggak suka pakai meja, mereka suka delosoran. Ya jadi kayak tidur-tiduran sambil nulis, tapi itu kita arahkan untuk pakai meja, mereka nggak seneng, enakan gini Ustazah, enakan gini gitu. Kemudian di kita ada banyak kebebasan untuk belajar. Nah yang bagi anak-anak yang bermasalah, kadang kebanyakan kita nangani anak trauma sekolah Mas. Ya, trauma sekolah itu bagi anak-anak yang pindahan. Kita mengadakan juga penerimaan siswa baru. Tapi entah beberapa lama dapat 1 bulan 2 bulan itu biasanya banyak yang pindahan dari sekolah yang umum. Rata-rata mereka bermasalah tentang mata pelajarannya, tentang gurunya, kemudian tentang teman-temannya. Nah di sini banyak bedanya di sini. Jadi anak-anak yang trauma itu masuk ke kita, itu mereka kadang nggak mau belajar dulu.
kita biarkan, kita tanya maunya apa, saya pengen di luar main, silakan, selama kamu mau datang aja ke sekolah kita udah seneng. Itu nanti kalau sudah familiar dengan sekolah, udah kenal dengan teman-temannya, biasanya kita kita tawari lagi, mau nggak ke kelas gitu. Ketika dia masih belum mau, kita biarkan sampai dia bosen bermain. Dan bermainnya mereka bebas karena kita kebetulan di alam bebas, jadi mereka kadang main manjat pohon, ya kadang main bawa neker sendiri, kadang main nangkap ikan, kadang ke sawah. Kita biarkan, kita hanya mengawasi aja sampai dia puas. Kalau sudah puas, insya Allah dia mau kumpul dengan teman-temannya. Karena bermainnya sendiri kan bosen. Nah setelah udah kumpul dengan temannya, di situ gurunya atau ustadzanya ini sudah mulai masuk ke area akademiknya itu. Baik Mas Heri, kemudian sebenarnya apa sistem pendidikan yang digunakan oleh sekolah alam ini? Oke. Untuk sistem pendidikan sekolah alam Rumah Matahari, kalau yang lain, sekolah alam yang lain ada yang formal, itu ada. Nah, di sistem pendidikan sekolah alam Rumah Matahari kita memakai sistem PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, kita masuk ke ranah non formalnya. Ya, istilahnya kalau kita pendidikan kesetaraan, paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA. Nah, kita meyakinkan ke masyarakat bahwa pendidikan kesetaraan dengan PKBM itu insya Allah derajatnya sama dengan sekolah formal yang SD atau MI, kemudian SMP, MTS atau SMA, MA itu atau SMK itu sama. Jadi anak-anak yang lulusan kami yang SD atau paket A kemarin itu banyak yang masuk ke SMP negeri. Terus ada yang di MTS negeri juga banyak. Jadi mereka bisa masuk ke sekolah formal yang lain. Gitu. Nah, kenapa kita memilih PKBM yang formal? Karena memang di kita itu ada kendala, yaitu kendala masalah dana dan lokasi tanah yang kita miliki. Karena untuk menjadi formal itu harus mempunyai tanah sekitar 1000 meter persegi atau dana mengendap di rekening atas nama sekolah itu sekitar 20 sampai 25 juta. Itu di wilayah kabupaten kami di Kabupaten Sidoarjo. Kalau yang lain mungkin beda kebijaksanaan. Nah, selanjutnya karena dengan sistem itu kita awalnya juga ragu, tapi ketika kita sudah koordinasi dengan dinas kabupaten dan memberi banyak pengarahan ke kami, akhirnya kita yakin berarti dengan sistem pendidikan PKBM itu kita lebih enak, lebih bebas, lebih fleksibel dalam menerapkan sistem pendidikan yang kurikulum khas kami sebagai sekolah alam kami, sehingga kita dalam mengajar tidak ada rasa beban yang luar biasa untuk mendidik ke anak-anak gitu. Jadi kita punya ide apa, punya istilahnya kreativitas apa untuk mendidik anak, asalkan tujuan dan target kita tercapai sesuai juga dengan kurikulum nasional yang diberikan atau yang diarahkan oleh Diknas. Baik Mas Heri, kemudian bagaimana kendala-kendala yang selama ini dialami oleh sekolah alam? Ya, kendala kami ada beberapa hal, salah satunya yaitu bahwa sekolah alam itu dianggap sebagai sekolah yang istilahnya tidak lumrah di masyarakat, karena istilahnya kita itu kan out the box ya. Di sekolahnya yang menyimpang dari keadaan yang seperti masyarakat ini umumnya. Kita anak-anak tidak pakai seragam, kemudian anak-anak istilahnya belajarnya pun tidak harus di kelas. Kadang mereka di pohon, kadang mampir di rumah tetangga, kadang belajar itu keliling kampung, kadang belajar anak-anak kita giring ke sawah. Terus pulang itu anak-anak itu
sekolah itu baju nggak pernah bersih itu. Jadi masalah menganggap ini sekolah apa, kok sekolah model kayak gini. Tapi bagi wali murid yang mempercayakan ke kami, mereka itu lebih senang melihat anak-anaknya seperti ini. Anak-anaknya terlihat banyak sekali perubahan, terutama masalah kemandirian, perubahan karakter sopan santunnya. Karena kami memang mengimplementasikan langsung tentang pendidikan karakter terhadap anak. Tidak hanya teori-teori aja, tapi kita langsung memanusiakan anak-anak itu. Jadi menjadikan adik kelas itu hormat terhadap kakak kelasnya. Kakak kelas harus perhatian sama adiknya. Adik kelas memanggil kakak kelas itu sebutan emak, mbak, atau kakak, terserah, pokoknya menghormati. Dan itu sudah terjadi selama kita mendirikan sekolah itu. Dan alhamdulillah karakter anak-anak luar biasa di sekolah alam Rumah Matahari itu. Ya baik, kemudian Mas Heri, dari sekian proses yang dilakukan oleh sekolah alam ini, apa harapan dari Mas Heri di selaku CEO sekolah alam Rumah Matahari kepada khalayak umum atau kepada masyarakat? Nah ini apa harapan-harapan atau ucapan-ucapan yang ingin disampaikan? Ya. Untuk ini harapan kami itu untuk masyarakat, Ya. sekolah alam itu sekolah yang sama seperti sekolah pada umumnya. Bedanya di sekolah alam itu anak-anak itu lebih enjoy, lebih senang, dan beban terhadap mental anak-anak itu hilang insya Allah. Karena sekolah itu bagi anak-anak itu sebagai tempat bermain, dan belajarnya di situ dengan bermain itu. Dan mereka mendapat ilmu itu tidak paksaan. Jadi mereka akan sukarela, akan mereka enjoy. Karena saya yakin kalau sudah sekolah alam dimanapun sekolah alam di Indonesia, anak-anak itu akan malas untuk pulang. Karena dia akan kerasan. Jadi kerasan di sekolahnya masing-masing. Saya yakin itu sekolah alam dimanapun akan seperti itu. Bahkan mereka pun walaupun libur atau apa, biasanya main ke sekolahnya sana untuk sekedar bermain gitu. Jadi insya Allah bagi para masyarakat yang sekitar atau masyarakat Indonesia, kalau memang menginginkan anaknya istilahnya berkarakter baik dan tidak tertekan dengan pembelajaran yang tidak banyak yang seperti saat ini, sekolah alam di sekitar Anda insya Allah akan menjawab istilahnya permasalahan-permasalahan itu semua. Baik. Ya, terima kasih Mas Heri atas penjelasannya. Baik pemirsa channel Guruji yang berbahagia, itu tadi salah satu potret pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Sekolah Alam Rumah Matahari, dan saya mempunyai kesempatan untuk bercakap-cakap langsung bersama Mas Heri Switjo selaku CEO-nya. Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan channel-channel kami, konten-konten kami. Kiranya demikian dulu pembahasan atau percakapan kita pada kesempatan kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.